Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mahdira Prayoga yang menjelaskan tentang politik dan sosial kemasyarakatan di dalam Al-Quran. Yang dimaksud politik adalah siasah, mengatur segenap urusan umat Islam. Maka Islam sangat menekankan pentingnya siasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Sebagian orang seringkali menilai istilah politik Islam diartikan sebagai politik menurut perspektif Islam. Hal itu sebagai bentuk kewajaran karena dalam dunia nyata kita selalu disuguhkan praktik politik yang kurang atau sama sekali menyimpang dari ajaran Islam. Sehingga muncul pertanyaan, apakah politik Islam itu ada? Apakah Islam punya konsep khusus tentang politik yang berbeda dengan konsep politik pada umumnya? Islam memang memiliki konsep yang khas tentang politik. Akan tetapi tentu saja Islam terbuka terhadap berbagai konsep politik yang senantiasa muncul untuk kemudian bisa melengkapi konsep yang sudah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan konsep Islam yang sudah ada. Sifat terbuka Islam dalam masalah politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah menetapkan konsep politiknya secara amat rinci. Dalam hal ini, Islam memang harus memiliki corak politik, akan tetapi politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tanpa ada corak lain yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian ialah Islam yang parsial. Perdebatan dan perselisihan dalam masyarakat Islam sesungguhnya adalah perbedaan dalam masalah interpretasi dan merupakan gambaran dari pencarian bentuk pengalaman agama yang sesuai dengan konteks budaya dan sosial. Menurut Al-Quran, sebagian besar para politisi bukannya tidak tahu, akan tetapi tidak mau melaksanakannya disebabkan orientasi berpolitiknya didominasi oleh tujuan mengejar kenikmatan dunia yang semu. Sifat dasar manusia adalah tempatnya lupa. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia adalah tempatnya khilaf. Jadi kita tidak bisa pungkiri lagi jika kita melihat banyak sekali orang-orang baik yang justru terikut dalam lingkaran yang tidak baik dalam politik itu sendiri. Hal ini kemudian mengkristal dalam kalimat sangat politis, kalian boleh saja bersiasat, akan tetapi sebaik-baik siasat adalah siasat Allah. Politik erat sekali kaitannya dengan hukum. Bahkan di Al-Quran setidaknya ada 210 kali disebutkan kalimat al-hukum. Kekuasaan politik menurut ajaran Islam sendiri adalah sebuah sistem politik yang diselenggarakan berdasarkan hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran, yakni prinsip etika dan moral yang sudah dijelaskan sebelumnya. Konsep sistem Islam lahir dari pemikiran manusia terhadap Al-Quran berdasarkan kondisi sejauh dan masyarakat ini. Namun bukan berarti Islam tidak melahirkan sistem politik dari para ahlinya. Banyak pemikir politik yang telah menyumbangkan ide-idenya seperti Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Mawardi dan lainnya, yang kemudian dikembangkan oleh golongan Khawarij dan Syiah dan Mu'tazilah. Adanya sistem politik Islam ini untuk mengingatkan kaum muslimin sendiri untuk tidak tunduk pada kekuasaan asing yang memisahkan antara agama dan politik. Karena Islam seharusnya menjadi sumber motivasi dan inspirasi untuk membangun insan berakhlak mulia dan majukan generasi bangsa. Perkenalkan, nama saya Bagas Pratama. Baiklah, selanjutnya sosial kemasyarakatan dalam Al-Quran. Surah Al-Hujurat adalah nilai-nilai ideal yang harus ditanamkan kepada setiap umat manusia agar sosial bermasyarakat dapat tercapai serta kedepannya akan membentuk suatu masyarakat yang makmur, adil dan diridhoi oleh Allah SWT. Nilai sosial yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 9-13 yakni menyuruh umat manusia untuk menciptakan persaudaraan, perdamaian, keadilan sosial umat dan sikap saling hormati serta melarang semua perbuatan yang dapat menimbulkan pertikaian maupun perpecahan yang bisa mengakibatkan rusaknya tatanan hubungan antar sesama manusia dalam masyarakat. Pendidikan akhlak merupakan dasar bagi semua orang dalam kehidupan beragama. Akhlak mengajarkan untuk selalu memiliki budi pekerti dan perilaku yang baik dengan hubungan kepada Allah atau dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 9-13 meliputi sikap adil, persaudaraan, sikap menghargai orang lain, sikap humanis, larangan menggunjing atau menggibah, serta perintah untuk bertakwa kepada Allah SWT.
Ayat ini juga bertujuan untuk membimbing umat manusia berperilaku sosial budaya yang sesuai dengan iman serta sesuai dengan ajaran agama Islam. Ajaran Islam yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan ajaran untuk mewujudkan kemaslahatan di muka bumi. Etika dalam Islam dikenal dengan akhlak atau adab. Etika dalam Islam merupakan hal yang sangat mulia di atas ilmu, karena tidak mungkin seseorang tersebut tahu tentang etika apabila baik buruk tanpa adanya ilmu. Oleh karena itu, sebuah slogan dalam Islam menegaskan al-adabu fauqal ilmi, artinya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Selanjutnya, pada surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10 menjelaskan perintah perdamaian. Apabila dua kelompok dari kaum muslimin saling berseteru, maka menjadi keharusan bagi waliul amri atau pemimpin untuk mendamaikan dengan cara memberi nasihat, mengajak kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, serta memberikan bimbingan dan menghilangkan kesalahpahaman dan akar-akar penyebab perselisihan tersebut. Perkenalkan, saya Juliana. Selanjutnya, kesimpulannya adalah dari tafsiran Al-Hujurat ini. Tafsiran surah Al-Hujurat ini membahas tentang etika sosial kemasyarakatan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial dan sangat berimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk politik dalam Al-Quran